Ya, kembali lagi dengan gak lain dan gak bukan, nih dia. HP flagship kayaknya jadi idaman setiap orang karena kemampuan HP yang ditawarkan berkat beberapa spek gahar yang nempel di HP-nya. Mulai dari pakai chipset Snapdragon kepala 8 hingga kemampuan fast charging-nya yang gak tipu-tipu. Nah, rasa keinginan kalian makin menjadi-jadi gak sih kalau deretan HP flagship ini jadinya turun harga? Nih dia bakal wujudin itu karena sekarang kita bakalan lihat beberan 7 HP flagship turun harga 2022. Gak pakai panjang lebar, langsung aja kita masuk ke scene berikut. Samsung Galaxy S10 jadi urutan pertama kita dengan dua variasi warnanya, ada Prism White dan Prism Black. Kayaknya penambahan kata-kata Prism di sini karena back covernya deh yang nyiptain kesan yang elegan banget supaya kelihatan emang beneran HP mahal gitu guys. Ditemani modul kameranya yang horizontal berkonfigurasi triple kamera dengan resolusi kembar 12 megapiksel untuk lensa telefoto yang bikin foto di zoom in tapi nggak pecah gambarnya, dan lensa wide untuk kalian yang mau ngambil gambar landscape tanpa distorsi garis. Terus dan nggak ketinggalan juga ada flashnya yang bakalan ngebantu banget buat fotografi kalian. Ngebahas performanya, yang nih dia sayang ini sebenarnya chipset dari Samsung Galaxy S10 udah ajib banget, tapi ketahanan dayanya terbilang masih kurang. Jadi kalau dipakai gaming takutnya cuma bisa sebentar aja. HP ini dibekali chipset Exynos 9820 atau setara dengan Qualcomm Snapdragon 855. Meski chipset Snapdragon 855 ini performanya masih di atas dikit dari Exynos 9820. Udah gitu baterainya juga cuma berkapasitas 3400 mAh. Nilai plus dari HP ini juga ada dari sektor layarnya, karena udah pakai panel Dynamic AMOLED beresolusi QHD+. Dengan spek seperti itu, kalian bisa nikmatin ketajaman visual yang pastinya jernih banget. Selain itu, HP ini juga punya diagonal layar seluas 6,1 inci yang kalau digenggam di telapak tangan gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Harga awal rilis pre-order Samsung Galaxy S10 pada Februari 2019 silam dibanderol 13 juta rupiah. Karena spesifikasinya yang cakep dan pasar Indonesia juga masih banyak yang minat sama HP ini, per awal April 2022, Samsung Galaxy S10 dibanderol 7,7 juta rupiah. Merosot banget loh harganya yang turun hingga 5,3 juta guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya nih dia punya Realme X50 Pro dengan varian 12/256GB. Kalau ngomongin performanya nih, kalau dipaduin sama mesin Qualcomm Snapdragon 865, nih dia bisa jamin pasti mulus banget grafisnya. Udah gitu kalau kalian main PUBG Mobile di HP ini, pasti giroskopnya nggak ada delay sama sekali. Dikombinasiin lagi sama kapasitas baterainya yang 4200 mAh. Sebenarnya masih kurang sempurna sih menurut Nidia. Cuma itu semua bisa Nidia maafin karena ada fitur charging 65W Super Dart Flash Charge yang klaimnya bisa ngecas full dalam waktu 35 menit doang. Karena udah ngebahas prosesor, rasanya kurang kalau nggak ngebahas kelebihan apalagi yang dibawa dari HP ini. Karena dibekali mesin yang serba super, kamera HP ini juga super resolusinya. Dengan konfigurasi quad kamera, HP ini punya resolusi utama 64 megapiksel yang mampu melakukan 20 kali hybrid zoom, sehingga hasil foto jika di zoom sampai 20 kali gambarnya nggak pecah. Rasanya kurang lagi nih kalau udah punya kamera bagus tapi pas preview layarnya nggak mumpuni. Nah, kalian gak usah khawatir, karena HP ini punya kualitas gambar FHD+ dengan bentang 6,44 inci. Udah gitu, panel layarnya juga udah Super AMOLED, jadi kualitas warna sama ketajaman gambar nggak perlu diraguin lagi. HP ini pada awal perilisannya di tahun 2020 dibanderol 12 juta rupiah. Namun per April 2022 udah dibanderol 7,4 juta rupiah. Walaupun nggak nyampe setengahnya, tapi penurunan harga Realme X50 Pro bisa dibilang drastis loh, karena hingga 4,6 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di urutan selanjutnya dalam daftar produk Nidia datang dari brand yang sama, yaitu Realme X3 Super Zoom yang punya varian 12/256GB. Nidia rasa buat dapetin varian ini di range harga 5-6 jutaan termasuk worth it banget sih, karena spek yang lainnya juga nggak main-main bagusnya. Tapi berapa sih harga persisnya di tahun 2022 ini untuk Realme X3 Super Zoom? Sebelum Nidia beberin harganya, ada beberapa spek yang pantas banget buat di-highlight dari HP ini. Pertama, mesinnya. HP ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Plus dengan fabrikasi 7 nanometer. Nah, karena mesinnya yang super kenceng ini, skor Antutu HP ini nyentuh di 477.655 poin. Jadi kalau kalian ada niatan HP ini dipakai gaming, gak usah takut bakalan nge-lag karena dijamin mulus abis. Masuk ke kameranya, di bagian depan HP ini ada dual kamera selfie dengan sensor 32 megapiksel dan 8 megapiksel yang gunain lensa Sony IMX616 sehingga ngebuat hasil fotonya jadi profesional. Untuk lensa wide-nya juga nggak cuma ada di konfigurasi rear kameranya aja, namun di selfie kameranya juga tersedia. Jadi kalau dipakai wifi bisa muat banyak orang loh. Nah, waktu awal perilisan pada 2020 lalu, Realme X3 Super Zoom dibanderol 8 juta rupiah. Karena sekarang udah tahun 2022, penurunan harganya juga lumayan banget kok. Per April 2022, HP ini udah dibanderol 5.450.000 rupiah dan penurunannya udah 2.550.000 rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next, ada Vivo X50 Pro dengan varian 8 per 256 GB. Untuk urusan chipset, kalau dibandingin sama daftar produk Nvidia kali ini, HP ini punya mesin yang paling rendah nih. Tapi ada alasan lain loh, kenapa Nvidia masukin produk ini juga ke dalam daftar produk turun harga. Nah, alasannya Nvidia mention di scene selanjutnya. Untuk mendukung hasil fotografi dan rekaman videonya, layar gadget ini beresolusi FHD+ berbentang layar 6,56 inci dan pastinya udah berpanel AMOLED. Dengan spek seperti itu, kita bisa ngeliat hasil foto dari HP ini mendekati warna aslinya. Selain itu, HP ini juga udah pakai refresh rate 90Hz yang ngebantu banget waktu kalian surfing Instagram. Karena pas lagi scrolling, timelinenya jadi lancar banget. Masuk ke spek kameranya, HP ini dilengkapi dengan konfigurasi quad kamera yang resolusi utamanya 48 megapiksel dan support gimbal stabilization, yang gunanya untuk mengurangi shaky pada saat perekaman video. Untuk kemampuan zoom in-nya, HP ini udah dilengkapi periskop telephoto kamera sehingga foto bisa di zoom 60 kali lebih dekat. Untuk mode malamnya sendiri, HP ini udah gunain AI noise reduction yang memungkinkan kalian untuk menangkap gambar dalam gelap. Sekarang Vivo X50 Pro udah dibanderol jadi 7,3 juta rupiah dari harga awal rilisnya pada 2020 lalu, yang menyentuh harga 10 juta rupiah. Kalau kita hitung, ternyata HP ini udah mengalami penurunan harga sebesar 2,7 juta rupiah. Kalau kalian udah lihat spesifikasi dan harga terupdate-nya, kira-kira masih worth it nggak sih di tahun ini? Di urutan kelima ada Huawei P40 Pro yang nyediain varian warna Deep Sea Blue dan juga Silver Frost. HP ini termasuk bongsor ya, karena meski kapasitas baterainya hanya 4100 mAh, tapi bobotnya mencapai 209 gram. Panjang HP ini berukuran 158,2 mm dengan lebar 72,6 mm. Untuk ukuran segini sih masih masuk kantong dan masih wajar banget, cuma hati-hati aja ya, karena rada berat. HP ini gunain mesin bawaannya sendiri yaitu Kirin 990 5G yang bisa kita setarakan dengan Snapdragon 855. Meskipun chipset Snapdragon 855 performanya ada di atas dikit dari performa Kirin 990 5G, tapi chipset besutan Huawei ini nggak kalah hebat. Berkat chipset ini, ngebuat HP ini udah support jaringan 5G dan kalian bisa nikmatin kelebihan ini kalau tinggal di daerah Jakarta yang sudah tercover. Untuk urusan fotografi, kayaknya kemampuan HP ini juga nggak bakalan bikin kalian mikir, karena konfigurasi yang disediain pun resolusi dan fiturnya nggak main-main. Di resolusi utama HP ini sudah 50 megapiksel yang udah support sudut lebar, diikuti dengan lensa ultra sudut lebar 40 megapiksel untuk penangkapan gambar yang lebih luas lagi. Lensa telefoto 12 megapiksel yang support fitur OIS hingga lensa TOF 3D depth sensor camera. Sudah memasuki di bulan April 2022, HP ini sekarang udah dibanderol Rp8.990.000 dari harga awal rilisnya pada tahun 2020 silam yang dibanderol Rp14,5 juta. Dari yang tadinya masuk ke kelas 14 jutaan, sekarang HP ini udah masuk ke kelas 8 jutaan loh dan sudah mengalami penurunan harga sebesar Rp5.510.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di urutan ke-6 nih dia punya produk Xiaomi Mi 10T Pro dengan varian warna Lunar Silver dan Cosmic Black. HP ini rilis bersamaan dengan series 10T lainnya yaitu Mi 10T. Kalau kalian mau varian penyimpanan yang lebih luas lagi, bisa ambil yang Mi 10T Pro. Nah, mumpung udah turun harga besar-besaran, mending kita cek spek apa aja yang disediain HP ini. Untuk desainnya, HP ini punya kesan yang elegan tapi beneran elegan karena back covernya dilapisi Corning Gorilla Glass 5 yang bisa anti gores kalau amit-amit jatuh. Tapi sayang, kalau kelamaan genggam HP ini bakalan ninggalin
bekas sidik jari. Cuma kalian jangan khawatir ya, karena di dalam boxnya juga disediain silicone case yang ngatasin masalah ini. Selain back covernya yang mewah, nih dia juga suka banget sama modul kameranya, karena dibuat padet tapi desainnya minimalis. Untuk urusan performa, kayaknya kita nggak usah ragu lagi sama Xiaomi, apalagi HP ini masuk ke kategori flagship. HP ini udah dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7 nanometer, yang clock speednya mentok di 2,84 GHz. Berkat chipset ini, ada keunggulan lain yang dibawa sama HP ini, yaitu kapasitas baterainya 5000 mAh dengan kemampuan Mi Fast Charge 33 watt. Kayaknya sih Xiaomi ngasih kapasitasnya segitu untuk menjaga desainnya Mi 10T Pro ini. Xiaomi Mi 10T Pro dirilis pada akhir 2020 silam yang dibanderol 7 juta rupiah. Sudah mengalami penurunan sebesar 1,5 juta rupiah. Sekarang HP ini dibanderol 5,5 juta rupiah. Apakah HP ini bisa nyusul jadi HP flagship Xiaomi selanjutnya setelah Xiaomi 12? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kalau kita berandai-andai dikasih uang 10 juta rupiah, kira-kira HP flagship mana yang mau kalian beli? Dari brand Samsung kah yang langganan terjun bebas turun harga? Atau dari Xiaomi yang punya spek tinggi tapi emang harga awal rilisnya udah murah? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga kalian yang belum subscribe channel YouTube CryptoBook. Sekarang di sana lagi ada giveaway loh dengan hadiah Diamond Mobile Legends sebesar Rp50.000. Syaratnya kalian cukup subscribe aja kok. Nanti pemenangnya bakalan diumumin di pin video CryptoBook tanggal 20 April 2022. Kalau gitu, ini dia pamit. Ciao Bella! Di urutan terakhir daftar produk kali ini diisi oleh Samsung Galaxy Note 9 yang memiliki varian 6/128GB dan 8/512GB. Untuk varian warnanya, HP ini ada Ocean Blue, Midnight Black, Lavender Purple, dan juga Metallic Copper. Melihat back covernya yang tiap sudutnya serba presisi, nih dia ngeliat kalau HP ini jadinya malah terkesan kaku. Untuk fingerprint scannernya aja tidak menyesuaikan bentuk jari. Tapi ini bukan jadi kekurangan Samsung Galaxy Note 9 ya, karena ini preferensi dari ini dia aja. Masuk ke bagian depannya, HP ini memiliki bentang layar seluas 6,4 inci beresolusi QHD+ berpanel Dual Edge Super AMOLED. Dengan spek ini, apa sih yang bisa kita dapetin? Pertama, visual yang lebih nyata. Kedua, warna yang lebih tajam. Dan yang ketiga, gambar yang lebih detail tentunya. Untuk urusan dapur pacu, HP ini dibekali chipset Exynos 9810. Berkat chipset tersebut, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4000 mAh dan udah support 15 watt adaptive fast charging juga. Ini sih yang menjadi salah satu kekurangan Samsung yang nggak mau gunain chipset dari pabrik lain. Padahal spek yang udah disediain dari pabrik lain udah keren. Tapi kalian gak usah khawatir, karena untuk urusan kamera, Samsung bisa banget unjuk gigi. Pada saat perilisan awal pada 2018 silam, Samsung Galaxy Note 9 dibanderol 13,5 juta rupiah. Pada April 2022, HP ini udah dibanderol jadi 8 juta rupiah dan mengalami penurunan harga sebesar 5,5 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.